Game ini mencatat rekor baru, yaitu jadi game pertama yang setelah rilis paling rame dibikin konten di YouTube. Interesting. Try using knives next time. Bahkan bukan hanya di YouTube nih guys, tapi juga di platform streaming kayak Twitch misalnya. Sebelumnya mungkin belum pernah ada gitu game yang se-booming ini saat pertama kali rilis. Well, mungkin ada, tapi tidak sedahsyat ini. Mari kita kepoin sama-sama gamenya. Where's everyone going? Bingo? Pertama karena game ini adalah remake alias game yang dibuat ulang oleh developer, tentunya karena banyaknya permintaan dari para fans. Mungkin lo termasuk salah satunya. So, this is like impian yang menjadi kenyataan. FYI, pertama kali Resident Evil 4 dibuat itu untuk konsol di PS2, itu di tahun 2005 yang udah lama banget. Buat penggemar franchise Resident Evil, ini adalah gebrakan baru. Karena prequel sebelumnya kita bermain dengan yang gue sebut classic third person, di mana sudut kamera kita sebagai player adanya di sudut pandang orang yang ketiga. Ibaratnya tuh kita ngontrol karakter game dari sudut pandangnya CCTV. Ingat gak sih lo? To be honest, sampai saat ini pun gue kangen loh sama game-game yang seperti ini. Lalu muncullah gameplay baru pada saat itu, di mana tetap third person alias kita ngelihat karakternya, tapi kamera angle-nya kita follow dari belakang gitu. Bukan lagi kayak ngelihat dari CCTV. Sebenarnya ini mirip first person shooting game, kayak main Free Fire atau Counter Strike deh. Bedanya karakternya masih kelihatan gitu aja, instead of hanya kelihatan tangan dan senjata. Long story short, 18 tahun bersilang dari 2005 ke tahun sekarang, yaitu 2023. Teknologi semakin canggih cuy. Tadinya orang pakai Nokia Engage, sekarang pakai iPhone 13. Tadinya tuh kita cuma punya Facebook, sekarang punya YouTube, Twitter, Instagram, dan second account-nya. Game yang tadinya kotak-kotak, sekarang jadi fotorealistik. Cutscene yang tadinya mirip adegan anime, sekarang dibikin sedemikian rupa. Jadi kita tuh kayak nonton film Hollywood gitu. Blood has accepted the gift. Bahkan untuk karakter-karakternya, lu bakal kaget sih cuy. Asli. Mereka bikin face model dari orang asli. Contoh, karakter Ashley Graham. Thank you for saving me. Don't mention it. You know, I could put in a word with my dad. Have you assigned to my detail, if you're interested? Wajahnya diambil dari salah satu influencer asli Belanda yang menetap di Jepang. Seumuran lu gitu deh orangnya. Nih videonya. みんな知ってるかもしれませんね。私はアシュリーとしてバイオハザードのゲームに登場しました。今日はゲームを買いに行こうと思います。 Selain karena wajahnya yang menarik, followersnya di berbagai platform sosial media mungkin menjadi patokan dari developer untuk supaya game ini bisa laris di pasaran gitu. Ya ibarat nonton film nih ya, kalau ada aktor favorit kita main, apapun filmnya, pasti lo nonton gak sih? Bukan cuma itu, voice actor si karakter Ashley ini diisi oleh aktris asal Kanada cuy, yang filmnya udah banyak gitu. Dan suaranya memperkuat karakter si Ashley. Jadi emang bener ya, game ini tuh bukan game sembarangan. Dibuat sampai sebegitu niat dan detailnya. Gak heran sih kalau game ini bakal jadi Best Game of the Year tahun 2023. Menurut gue gitu. Menurut lo gimana? Jadi pada dasarnya lo udah familiar dengan game Resident Evil 4 klasik. Setting tempat dan alur jalan ceritanya di remake dibikin sama persis. Meskipun ada sedikit perbedaan, tapi secara keseluruhan sama. Secara tempat ada 3 map utama, yaitu satu di pedesaan, bahasa Inggrisnya village, lalu di sebuah castle,
Dan yang ketiga di sebuah pabrik yang berada di sebuah pulau. Lalu di Resident Evil 4 klasik, Louis mati sama Sadler. Sedangkan di remake, Louis matinya sama Krauser. You know it means we're almost... Almost what? Louis! Long time no see, rookie. Sekarang mari kita bahas persamaannya. Karakter Leon di Resident Evil 4 klasik dan RM4 remake sama-sama punya ketengilannya sendiri. Ini nih yang gue demen banget nih, yang namanya jagoan tuh kayak mesti punya sikap-sikap kayak gitu gak sih, biar asiknya sih gitu ditontonnya ya kan. Jadi ketinggalan ini gak datang begitu aja coy. Kalau di RE2 kan Leonnya masih newbie tuh, masih polisi pemula, jadi kayak masih cupu gitu. Nah kalau di RE4, itu dia udah jadi special agent dari presiden, so jam terbangnya udah cukup dan emang udah mendapat pelatihan yang khusus gitu. Jadi dia tuh punya kepercayaan diri sama skillnya yang udah terlatih. Contohnya kayak gini. Son of a bitch! Ashley, run! Okay. Hasta luego. Leon, the stairs. Stay back. Run. Now! Witness the power! You've lost it completely, Krauser. Dan dia juga bisa ngerayu cewek lo ternyata. Ini contohnya kayak gini. Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Hunnigan, is that you? Finally, the line's jack free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty. Story of my life. Kemudian musuh-musuhnya juga masih sama coy. Ada Genados, Garador, Anjing, Dr. Salvador, Bella Sister, dan ada Genados yang punya senjata projectile gitu sehingga bisa melempar kampak dan dinamit. Tapi tenang aja, si Leon bisa nangkis hampir tiap serangan dari musuh-musuhnya, bahkan bos sekalipun. Untuk boss fight, pertama kita ketemu sama Delago cuy, monster air yang menyerupai salamander raksasa. Leon ketemu doi saat menyeberangi sebuah danau dengan menggunakan perahu gitu ya. Jadi dia melawan monster ini gampang-gampang susah gitu. Bidikan harpun kita mesti tepat sasaran, mengenai target yang target itu konstan bergerak gitu. Nah, setelah itu kita bakal menghadapi El Gigante. Dari namanya berarti raksasa. Dengan menggunakan senjata yang dimiliki dan memanfaatkan ruang gerak di area terbuka, kita mampu mengalahkannya dengan menembak kepala dan las pelagasnya. Lalu di perjalanan, si Leon dan Ashley dikejar oleh kepala suku yang berbadan besar gitu, yaitu Chief Mendes, Big Chief. Tidak ada pilihan lain. Leon memutuskan untuk melawannya. Pertarungan cukup sengit dan dengan segala kemampuannya, Leon sekali lagi berhasil memenangkan pertarungan. Lalu, setelah memasuki Castle, beserta dengan berjuta-juta halangan yang menghadang, Leon dicegat oleh Salazar.
salah satu bagian dari kultus penjahat yang menculik Ashley. You talk too much. Failed. Manusia kecil ini berubah menjadi monster besar yang menjijikan. Namun dengan senjata Broken Butterfly, granat, dan sniper, Leon berhasil menumpasnya. Tidak lama setelah itu, Leon bertemu dengan mantan mentornya, yaitu Jack Krauser, yang sempat mengagetkan Leon bahwa dia adalah orang yang menjadi kaki tangan Sadler dalam penculikan Ashley. Dengan mantap, Leon sempat membujuk Krauser untuk menyadarkannya akan perbuatan dia gitu. Namun si Krauser ini bersikeras pada keyakinannya untuk berbuat apa yang dia sukai. So, nggak ada pilihan lain gitu bagi Leon. Lalu Leon dengan mantap menyudahi perbuatan Krauser dengan mengalahkannya di arena pertarungan. Seperti layaknya gladiator. Sebenarnya Leon juga sempat sedih gitu hatinya ngeliat mentornya malah jadi penjahat gitu kan. Jadi ya it is what it is. Singkat kisah, di ujung cerita, bertemulah Leon dengan dalang dari penculikan Ashley, yaitu Lord Sadler. Dengan bantuan dari Ada Wong, akhirnya Leon mampu mengalahkan sosok monster dari Sadler. Meskipun Leon dan Ada Wong memutuskan untuk ambil jalan yang berbeda gitu ya pada akhirnya. Tapi Ada Wong sekali lagi membantu Leon dan Ashley untuk bisa keluar dari pulau terkutuk tersebut dengan memberinya sebuah kunci imut, sehingga mereka bisa bebas dengan menggunakan jet ski. Oke, kabar baik nih. Resident Evil 4 Remake bisa dimainin di PC, PS4, PS5, Xbox Series X, dan Xbox Series S. Tentunya dengan kualitas gambar yang berbeda ya. Ini berikut gue tampilin beberapa perbedaan dari berbagai perangkat yang ada saat ini. Tapi nggak perlu khawatir, karena di semua konsol menyajikan gameplay dan alur cerita yang sama persis kok. So, enjoy aja lagi. Ya, kira-kira segini dulu ya bahasan kita kali ini. Jadi, buat lo yang belum punya, langsung aja cek deskripsi untuk beli kasetnya. Lo yang udah main, selamat. Dan yang ragu-ragu gitu pengen beli, saran gue beli aja. Karena game ini bisa main meskipun cuma untuk having fun aja. Atur aja difficulty-nya jadi normal atau yang easy. Nah, buat yang emang senang tantangan, bisa main di mode hardcore dan profesional gitu. Jadi ini tuh tantangan-tantangannya juga macam-macam ya. Game ini beragam banget cuy. Ada orang yang main no damage run, alias mainin sampai tamat tanpa terkena serangan dari musuh sama sekali. Ataupun speedrun, alias namatin game secepat mungkin. Kalian bisa deh search di YouTube, ketik speedrun atau no damage run. Bahkan bisa raih achievement berupa ranking S dan ranking S+, buat yang suka main dengan menggunakan strategi. Jadi ya cocok banget lah buat lo. Alright, sekian dari gue, semoga videonya yang menghibur. Dan silakan subscribe dan nyalain loncengnya untuk support dan ngikutin review-review lain yang akan gue bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan silakan tuangkan isi hati dan pikiran lo di kolom komentar. Ciao.